Salam Guru Penggerak. Hari ini saya akan memaparkan tentang koneksi antara materi 2.2, pembelajaran sosial dan emosional. Bagaimana penerapan pembelajaran ini di dalam kelas, kemudian penerapannya pada setiap permasalahan yang kita temui setiap hari, kemudian bagaimana koneksi antara materi-materi sebelumnya, yaitu 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian 1.2 tentang peran dan nilai guru penggerak, 1.3 tentang visi guru penggerak, 1.4 tentang budaya positif, 2.2 tentang pembelajaran berdiferensiasi, dikaitkan dengan 2.2 yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Bapak Ibu yang terkasih, selamat menyaksikan. Tugas 2.2 A8, koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Perkenalkan, saya Ermina Hiro SPD, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SD Katolik 2 WR Supratman Samarinda. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh calon guru penggerak yaitu melakukan refleksi pengetahuan sebelum, selama, dan sesudah mempelajari modul ini. Saya akan memulai dari refleksi diri. Bapak Ibu guru hebat, kita sebagai pendidik tentunya pernah mengalami berbagai macam persoalan atau permasalahan yang memicu munculnya perasaan emosi dalam diri kita, seperti marah, kecewa, khawatir, sedih, ataupun bahkan stres karena tumpukan tugas yang begitu banyak, karena persoalan yang begitu banyak. Lalu, bagaimana cara kita mengontrol diri? Agar kita dapat mengontrol diri kita, maka kita akan mempelajari pembelajaran sosial dan emosional dan juga keterkaitannya dengan materi sebelumnya. Untuk membantu saya dalam pembahasan berikutnya, maka ada dua pertanyaan pemantik. Yang pertama adalah, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Kemudian yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Maka untuk menjawab pertanyaan pemantik yang pertama, kita dengarkan penjelasan berikut. Pada pembelajaran sosial dan emosional atau PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Sebagai seorang pendidik, sangat perlu mempelajari materi tentang PSE agar kita dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri, kemudian menetapkan dan mencapai tujuan positif yang disebut dengan pengelolaan diri, merasakan, dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab, yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus kita miliki. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid, dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur sehingga akan terjadi perubahan positif pada pembelajaran sosial dan emosional atau PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah
memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Sebagai seorang pendidik, sangat perlu mempelajari materi tentang PSE agar kita dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau yang disebut dengan kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain merupakan kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif merupakan keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab merupakan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus kita miliki. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid, dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur, sehingga akan terjadi perubahan positif pada diri murid, baik secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tujuan pembelajaran sosial emosional ini adalah memberikan pemahaman yang lebih baik kepada siswa tentang diri sendiri dan orang-orang di sekitar mereka, membantu siswa dalam memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang akan membantu mereka dalam memahami emosi yang dirasakan, mengembangkan identitas mereka, dan menetapkan tujuan, mengurangi stres dan tekanan yang dialami dalam proses belajar. Siswa mampu mencapai kebahagiaan dan keberhasilan dalam hidup dengan keseimbangan antara kompetensi akademik dan sosial emosional. Untuk menjawab pertanyaan pemantik yang kedua, yaitu apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Keterkaitan antara materi pembelajaran sosial dan emosional dengan modul-modul lain di pendidikan guru penggerak, yaitu modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, modul 1.4 budaya positif, dan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Adapun keterkaitan antara modul 1.1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara dengan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional, yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga menjadi manusia yang merdeka. Ki Hajar Dewantara juga menekankan adanya pendidikan berbudi pekerti yang seimbang, serta pendidikan haruslah berpusat pada murid. Hal ini tentunya sangat sesuai dengan konsep pembelajaran sosial dan emosional, dengan mengintegrasikan dan membudayakan pendidikan sosial emosional di dalam kelas dan sekolah. Anak akan mampu untuk mengenali dan mengelola dirinya. Sesuai dengan kodrat alam, anak juga akan memiliki budi pekerti yang luhur, sehingga akan tercipta lingkungan belajar yang berpusat pada murid, aman dan nyaman. Keterkaitan selanjutnya adalah modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak, dengan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional akan mampu untuk membuat seorang guru menyadari dan memahami nilai-nilai dan perannya sebagai seorang guru penggerak. Ketika seorang guru telah mampu menyadari nilai dan perannya, maka ia akan mampu untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu memupuk nilai-nilai dan karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila, baik melalui pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar, maupun penciptaan iklim kelas dan
penumbuhan budaya sekolah. Dan keterkaitan antara modul 1.3 visi guru penggerak dengan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional, yaitu melalui pembelajaran sosial dan emosional dan pendekatan inquiry apresiatif (BAKJA), kita akan mampu untuk mengenali nilai-nilai positif yang ada dalam diri siswa. Nilai-nilai positif yang tergali tersebut dapat kita jadikan sebagai sebuah visi yang nantinya akan menjadi sebuah kebiasaan dan budaya dalam sekolah. Pengembangan visi tersebut akan terwujud melalui pembelajaran sosial dan emosional yang kita laksanakan, sehingga akan membentuk profil pelajar Pancasila. Dan keterkaitan berikutnya adalah modul 1.4 tentang budaya positif dengan modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Melalui pembelajaran sosial dan emosional, baik guru dan murid akan mampu untuk menyadari dan mengontrol emosi maupun potensi diri mereka, sehingga akan mampu mendukung penciptaan budaya-budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Ketika budaya-budaya positif telah terwujud, maka tujuan pendidikan yakni menciptakan profil pelajar Pancasila pun akan terwujud. Kemudian keterkaitan modul yang terakhir yaitu modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mampu mengenali karakter kelasnya, mengintegrasikan pendidikan sosial emosional dalam pembelajaran, serta penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah akan sangat membantu guru untuk mengidentifikasi karakter kelasnya. Hal ini akan sangat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang akan diterapkan di kelasnya? Pengintegrasian PSE ini juga akan mampu mendukung guru untuk menciptakan suasana belajar yang mengundang murid, sehingga pembelajaran berdiferensiasi terlaksana dengan aman dan nyaman. Bapak Ibu guru hebat, untuk memperdalam pemahaman saya tentang pembelajaran sosial dan emosional, maka ada beberapa pertanyaan yang diberikan, maka ini harus saya jawab. Pertanyaan yang pertama adalah, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran tentang sopan santun atau bagaimana cara berperilaku seorang anak kepada orang yang lebih tua maupun teman sebayanya. Sehingga saya selalu mengintegrasikan pembelajaran sikap sopan santun atau cara seorang anak bersikap terhadap guru maupun teman sebayanya dalam kegiatan pembelajaran di kelas serta di sekolah. Dan setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial dan emosional bukan hanya tentang bagaimana anak memperlakukan orang lain, tetapi hal yang lebih penting adalah bagaimana anak mengenali dirinya sendiri, kemudian mengelola apa yang dimilikinya, sehingga mampu untuk berinteraksi dengan orang lain, menghargai orang lain, serta mampu untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Pertanyaan yang kedua yaitu berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah yang pertama, 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu yang pertama kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, yang keempat keterampilan berelasi, yang kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua yaitu kesadaran penuh mindfulness, adalah kesadaran yang muncul ketika seseorang mempelajari, memperhatikan secara sengaja atau sadar pada kondisi saat sekarang.
yang dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan yang sebenarnya telah ada dalam diri manusia secara alami tanpa perlu dipelajari. Kemudian yang ketiga yaitu kesejahteraan psikologi atau well-being adalah sebuah kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan yang baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Untuk pertanyaan nomor 3, yaitu masih berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis. Perubahan pembelajaran sosial dan emosional yang saya terapkan di kelas dan sekolah untuk murid, itu saya akan membudayakan dan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam setiap pembelajaran yang saya laksanakan. Misalnya, membuat roda emosi di kelas yang akan diisi siswa setiap pagi sebelum pembelajaran. Mengajak siswa untuk menghadirkan mindfulness dengan teknik stop. Pembelajaran dilaksanakan secara individu dan berkelompok secara seimbang sehingga mampu mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional atau KSE, serta menghadirkan peristiwa-peristiwa dalam setiap pembelajaran sehingga anak akan memiliki ketertarikan dan ingatan yang kuat terhadap pembelajaran. Kemudian untuk rekan sejawat, saya akan berusaha menjadi teladan yang baik dalam penerapan KSE di sekolah. Saya akan mengimbaskan pemahaman dan penerapan tentang pembelajaran sosial dan emosional yang saya dapatkan dan terapkan di kelas saya kepada rekan sejawat. Saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat dalam menerapkan dan membudayakan kompetensi sosial dan emosional di sekolah, misalnya membuat kesepakatan bersama, membuat komunitas belajar profesional. Bapak Ibu guru hebat, demikian pemaparan saya tentang pembelajaran sosial dan emosional. Semoga video saya bermanfaat. Terima kasih.